Baik, Pak, pada episode kali ini kita akan membahas berkenaan dengan tugas dari malaikat Jibril. Dan dari tugas yang pertama saja kita sudah mengetahui bahwa bagaimana peran malaikat Jibril ini semenjak seseorang itu masih ada dalam rahim seorang ibu. Silakan Pak menyampaikan. Ya, di dalam episode yang lalu kita telah membahas secara rinci fungsi malaikat itu. Fungsi malaikat adalah seperti media atau perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya di alam ini. Jadi Allah Ta'ala menciptakan semua alam ini, termasuk manusia dan di bumi. Nah, itu karena keterbatasan dan kapasitas makhluknya ini, maka Allah Ta'ala menciptakan satu makhluk yang menjadi media atau perantara antara zatnya dengan makhluknya itu. Nah, salah satu chief atau kepala daripada malaikat itu adalah Jibril. Dan banyak lagi malaikat-malaikat yang dengan tugas masing-masing ini. Nah, di dalam buku Tauzi Maram, Hazrat Masih Maud alaihissalam menerangkan sebagai berikut supaya lebih jelas. Beliau menyatakan, malaikat Jibril memiliki 3 fungsi berkaitan dengan wahyu. Ya. Yang pertama, ketika sebuah rahim menerima benih calon manusia yang fitratnya oleh Tuhan, berdasarkan sifat rahmaniyahnya, dimaksudkan akan mampu menerima wahyu, maka dia akan mengukir pantulan nur Jibril atas nutfah tersebut. Kemudian fitrah manusia itu menerima wahyu selanjutnya, akan berkembang di bawah bimbingan ilahi, dan yang bersangkutan memperoleh indera yang memungkinkannya menerima wahyu. Maksudnya begini, ketika Allah Ta'ala akan menciptakan manusia, ya, tentu ada kaidahnya. Ya. Ketika di dalam rahim itu ada mulai nutfah ini, dan Allah Ta'ala bagaimana memberikan kemampuan itu untuk menerima wahyu. Maka dikirim dengan perantaran Jibril itulah, maka fitrah itu ditanamkan di dalam manusia ini. Sejak awal lagi. Ya. Makanya di sini dikatakan, maka dia akan mengukir, dia yaitu Tuhan, akan mengukir pantulan nur Jibril atas nutfah tersebut. Jadi dalam blueprint manusia ini, ya Allah Ta'ala sudah menanamkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk menerima wahyu. Ya. Dan ini banyak hikmahnya, ya, kalau setiap manusia diberi kemampuan itu. Tetapi berdasarkan usahanya dan lain-lainnya, ya, kemampuan itu bisa berkembang atau bisa sama sekali tidak berfungsi. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kecintaan seorang hamba masuk dalam bayangan kecintaan ilahi, maka karena sifat penyayang Allah yang maha kuasa, muncul gerakan pada nur Jibril yang akan menerangi kalbu pencinta hakiki. Refleksi dari nur tersebut jatuh di hatinya dan menimbulkan pantulan dari Jibril yang berfungsi sebagai cahaya atau udara atau tenaga yang bermukim di dalam dirinya sebagai fitrat untuk menerima wahyu. Ujung sinar itu satunya tertanam dalam nur Jibril dan ujung lainnya di dalam kalbu si penerima wahyu. Dengan kata lain, inilah yang disebut sebagai Rohul Kudus atau refleksinya. Nah, jadi ketika yang kedua ini, ya, ketika tadinya nutfah itu berkembang, kemudian dia lahir jadi manusia, dia berkembang sampai ada usaha dari orang ini untuk mengembangkan fitrah untuk menerima wahyu itu. Ya, nah, karena dia usahanya dan lain-lainnya, dan sehingga kecintaan Allah Ta'ala itu akan membayanginya. Nah, maka refleksi nur Jibril ini, nur Allah Ta'ala melalui Jibril ini juga berubah. Ya, sesuai dengan kemajuan dan kecintaan Allah Ta'ala terhadapnya ini. Jadi makin berkembang itu. Ya. Di sini dikatakan, kedua, ketika kecintaan seorang hamba masuk dalam bayangan kecintaan ilahi, artinya dia sudah ada usaha untuk mencintai Allah Ta'ala. Untuk berusaha fanafillah. Ya. Sifat penyayang Allah yang maha kuasa, muncul gerakan pada nur Jibril yang akan menerangi kalbu pencinta hakiki. Maksudnya, ketika Allah Ta'ala mau menyampaikannya, memanifestasikan wujudnya itu, ya, maka itu melalui Jibril itu, maka pantulannya lebih terang. Ya. Dia akan lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Refleksi dari nur tersebut jatuh di hatinya dan menimbulkan pantulan dari Jibril yang berfungsi sebagai cahaya atau udara atau tenaga yang bermukim dalam dirinya sebagai fitrah untuk menerima wahyu itu. Ujung sinar itu satunya tertanam dalam kalbu, dalam nur Jibril, dan ujung lainnya di dalam kalbu si penerima wahyu. Jadi ya, terkonek lah itu. Ya. Dengan katanya inilah yang disebut sebagai Roh Kudus atau refleksinya. Ketiga, adalah fungsi Jibril bahwa ketika firman Tuhan memanifestasikan wujudnya, maka ia bergerak layaknya gelombang yang membawa firman tersebut ke telinga, kalbu tersebut, atau jika bentuknya seperti cahaya, akan menyampaikannya kepada mata, atau juga jika berbentuk tenaga, akan menggerakkan lidah untuk mengucapkan kata-kata wahyu tersebut. Nah, jadi
jadi Jibril ini dia karena medianya itu ya akan sampai kepada kalbu manusia itu ya tergantung jenis atau bagaimana Allah Ta'ala ingin menyampaikan wahyunya itu. Ada yang berbentuk suara, sama suara juga nanti akan sampai kepada telinga kalbunya, ya akan terdengar suara. Kalau suara itu seperti suara biasa, ya makanya di sini Hadmat Syahwan menerangkan ke telinga kalbunya ini. Kalau itu berbentuk suara, kalau suara biasa orang sekelilingnya akan dengar. Tapi kalau yang berbentuk punya suara orang lain tidak mendengar. Kalau suara biasa begini kan orang lain mendengar, bisik saja bisa terdengar oleh orang sebelahnya yang dekat. Tapi ini tidak khusus kepada yang penerima wahyu itu. Kecuali atas kehendak Allah, seizin Allah Ta'ala, yang lain juga beberapa orang bisa mendengar itu. Nah ini Jibril itu. Kalau itu disebutkan dalam dalam bentuk cahaya, ya, maka dia akan menyampaikannya kelihatan oleh mata kalbunya itu, ya. Atau misalnya begini, ketika Hazrat Musa alaihissalam dalam perjalanan, di dalam Al-Quran diterangkan, ya, tunggu sebentar karena aku melihat cahaya. Jadi cahaya apa itu? Kan biasanya cahaya bukan saya mendengar cahaya, kan tidak. Mata kalbunya. Sehingga yang rombongan keluarganya, kerabatnya kan nggak pernah lihat. Tunggu sebentar saya melihat cahaya. Nah itu jadi yang begitu itu kalau dia bentuknya cahaya, sebagaimana kehendak Tuhan disampaikan oleh Jibril itu memanifestasikan, merefleksikan dirinya seperti cahaya, yang hanya akan bisa dilihat oleh mata si penerima itu, mata kalbunya. Nah kalau yang lain itu berupa tenaga atau apa, dia akan menggerakkan lidahnya. Ya, jadi kalau apa yang disampaikan oleh Hadmat Syahwan dalam buku Hakikatul Wahyi atau dalam buku-buku yang lain itu, ketika seseorang dikuasai oleh satu kekuatan, ya, dia sadar, ya, tapi kadangkala sedemikian rupa dia mengucapkan kata-kata yang dia tidak kuasa menahannya, keluar saja begitu. Nah ini yang bentuk ketiga ini yang contoh, ya, yang diterangkan oleh Hadmat Syahwan. Atau jika berbentuk tenaga akan menggerakkan lidah untuk mengucapkan kata-kata wahyu tersebut. Ya, keluar dari dari mulutnya itu. Artinya penerima wahyu tersebut yang mengucapkan kata-katanya, tapi ada sesuatu yang mengontrolnya itu, sehingga lidah itu bergerak sendiri. Dia sadar, bukan penerima wahyu itu bukan tidak sadar. Dia sadar sepenuhnya, alert, ya. Bukan seperti kebanyakan sebagian orang mengatakan ketika beribadah itu langsung pingsan itu. Tidak begitu. Ya. Langsung pingsan kan, nggak ingat apa-apa. Orang beribadah mesti sadar bahwa dia berhubungan dengan siapa, kan begitu. Nah, inilah memang ketika wahyu itu turun kan tergantung juga intensitas dan besarnya kebesaran wahyu itu, maka ada sesuatu zat tenaga apa yang dikuasainya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kadang-kadang Masih Masalah menerangkan seperti ada antara ngantuk dan tidak ngantuk tapi sadar. Atau ada satu kekuatan yang betul-betul menguasai dirinya itu. Barulah kemudian turun itu. Entah itu berbentuk cahaya, bentuk kata-kata, atau berbentuk apa saja. Dari awal pemaparan, Hazrat Musa SAW menyampaikan bahwa setiap orang, dari pemaparan beliau jadi terkesan semua orang ini memiliki fitrah yang sama untuk menerima wahyu. Bahkan sedari masih di dalam rahim. Kemudian yang kedua ini ada koneksi antara nur dari malaikat Jibril ke kalbu pencinta Tuhan. Sebenarnya kenapa perlu adanya koneksi ini? Kemudian manfaat dari koneksi antara cahaya Jibril dengan pencinta Tuhan ini untuk apa, Pak? Tadi di awal itu bahwa setiap manusia yang lahir itu diberi kemampuan. Bisa saja kapasitasnya berbeda-beda. Kalau ibaratnya ada yang satu cangkir kecil, ada yang besar, ada yang besar, ada gentong. Ya, tidak sama, tapi diberi kemampuan itu. Sehingga kualitas daripada wahyunya pun bisa berbeda-beda. Jadi kualitas yang paling tinggi, kebesaran hati Rasulullah SAW itu yang paling besar. Sehingga dia menampung sumber wahyu yang sangat jernih dan sangat sempurna. Ya. Nabi juga begitu. Mereka di kemampuan dan kapasitasnya juga bisa berbeda-beda. Ya. Nah, oleh karena itu ketika mulai ada usaha dan untuk meraih lebih banyak lagi kecintaan Allah Ta'ala, maka refleksi nur ilahi yang disalurkan melalui Jibril juga berbeda. Nah, manusia ini kadang-kadang menerima juga wahyu, mimpi yang benar, kasaf, apa semua kan. Tapi tidak semestinya penerima itu mempunyai hubungan yang erat, hanafilah seperti yang lainnya. Artinya apa? Artinya kadang terkoneksi, kadang tidak. Ya, beripert begitu tuh. Ya. Tapi kalau orang yang hamba-hamba Allah Ta'ala yang khusus, kalau sudah terkoneksi itu, dia tetap terkoneksi, tidak pernah putus. Nanti diterangkan lebih lanjut oleh Hadrat Masih Maud itu. Oleh karena itu hanya satu indikasi bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk menerima hal-hal yang gaib. Ya, sekali-kali Allah Ta'ala juga menyampaikan itunya. Itu bahwa kamu itu sebetulnya memiliki ini. Nah, harus dikembangkan. Makanya harus ada usaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya itu. Nah, disinilah di kedua ini ketika seseorang sudah masuk dalam
bayangan kecintaan ilahi, kan stepnya sudah jauh lebih maju daripada hanya awal. Nah, ini sudah ketika manusia ini sudah berkembang, kemudian dia berusaha, dan dia berusaha untuk fana fillah, maka refleksi nur ilahi yang melalui media Jibril ini juga berubah. Ya, dia akan dengan lebih cemerlang ya kepada hamba seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah ya, fungsi Jibril ketika firman Tuhan memanifestasikan wujudnya, maka ia bergerak layaknya gelombang yang membawa firman tersebut ke telinga kalbu, kalau itu memang berbentuk suara. Nah, karena itu suaranya ya ada medianya itu. Kalau dia berbentuk cahaya, ya, nah itu dia akan kelihatan oleh mata. Tapi kalau itu dalam bentuk kata-kata atau yang lain, maka lidahnya akan bergerak setelah itu berupa tenaga dan lain-lain. Sangat menarik tadi Bapak sampaikan bahwa bila seseorang yang telah terkoneksi, khususnya orang-orang pilihan Tuhan, ini selamanya koneksi ini antara Roh Kudus, Jibril dengan orang tersebut tidak akan pernah terputus. Dan Hazrat Rasulullah SAW juga menyinggung kelemahan dari beberapa ulama yang menyatakan bahwa pernah Rasulullah SAW itu ditinggal oleh malaikat Jibril, sehingga koneksi ini terkesan terputus. Tapi beliau bantah. Silakan Bapak menyampaikan. Ya, nanti kan dalam kutipan selanjutnya beliau menyatakan di dalam buku yang lain, kalau tidak salah ini, ya, di dalam Aina Kamalat Islam, ya, beliau melanjutkan berkenaan dengan hal ini. Ketika kasih Allah Ta'ala turun atas kasih manusia, maka pada pertemuan keduanya akan muncul cahaya yang terang dan sempurna sebagai bayangan Rohul Kudus yang akan terukir di kalbu manusia. Pada tingkat komunikasi demikian, cahaya dari Rohul Kudus amatlah terang. Kekuatan luar biasa seperti itu muncul dari orang-orang seperti ini karena nur dari Rohul Kudus, ya, Rohul Kudus selalu beserta mereka dan bermukim di kalbu mereka, di mana nur itu tidak pernah meninggalkan mereka dan mereka tidak pernah terpisah daripadanya. Dan ini tentu saja hamba-hamba pilihan yang ya, secara khusus Allah Ta'ala menzahirkan kecintaannya, ya, sifat rahimiyatnya itu. Ya. Jadi sekali manusia ini hamba pilihan seperti ini dia sudah terkoneksi, ya, dia tidak akan terlepas lagi dari nur Rohul Kudus itu. Nur tersebut muncul dari mereka setiap saat bersamaan dengan nafas mereka, jatuh di atas segala sesuatu yang mereka pandang dan memperlihatkan kecemerlangan dalam perkataan mereka. Nama daripada nur ini ialah Rohul Kudus. Namun bukan Rohul Kudus itu sendiri, karena Rohul Kudus itu sendiri ada di langit. Rohul Kudus yang dimaksud ini adalah pantulan yang bermukim selamanya di dada, hati dan otak yang suci, serta tidak pernah meninggalkannya. Siapapun yang berpikir bahwa Rohul Kudus dengan segala pengaruhnya itu pernah meninggalkan orang-orang suci ini adalah dosa dan menghina para kekasih Allah dengan pikiran buramnya tersebut. Jadi sekali orang-orang yang memang secara khusus Allah Ta'ala menzahirkan kecintaannya dan diberi manifestasi daripada cahaya ya, wahyu ya, melalui malaikat Jibril, yang itu adalah refleksi daripada Rohul Kudus itu. Sekali itu didapat ya, dan itu biasanya tidak akan meninggalkannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud. Kemudian Pak, tadi ada hal yang sangat menarik. Kita memang terkesan bahwa cahaya ini memang antara ikatan Jibril dengan pencinta Tuhan ini tidak terlihat cahayanya secara kasat mata. Tapi tadi disampaikan oleh Hazrat Rasulullah SAW itu terpancar kecemerlangan cahaya tersebut dari tutur kata, ucapan dan sikap mereka. Iya, jadi tidak seperti berupa cahaya terus keluar dari matanya, kan tidak begitu, tidak secara zahir, tapi memiliki pengaruh yang sangat luar biasa sekali. Ya, di sini kalau kita mengartikan itu cahaya secara zahir, makanya akan timbul pikiran seperti ini. Tapi kalau cahaya disebut di situ majazi, jadi bukan cahaya zahir, karena itu semua adalah penglihatan rohani. Ya, makanya hanya penglihatan kalbu rohani manusia itu yang bisa melihat cahaya itu. Nah, biasanya akan tergambar daripada tutur katanya, pengaruhnya apa semua memiliki bobot yang sangat luar biasa sekali. Ya, nah, ini yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud bahwa dalam segala tindakannya, dalam segala perkataannya, dalam segala tutur katanya ini selalu ada nur yang dipengaruhi oleh nur ilahi itu. Ya, jadi sehingga beda perkataan seorang nabi atau seorang orang yang saleh kan, dengan yang biasa sembarangan orang. Selanjutnya beliau menyatakan, meskipun Rohul Kudus yang sebenarnya tetap berada di posisinya di langit, tapi refleksinya yang secara kiasan disebut juga sebagai Rohul Kudus masuk ke dalam dada, hati, otak dan anggota tubuh mereka yang patut menerima kasih Allah yang sempurna, karena mereka ini telah mencapai makam keabadian baka dan kedekatan liqa dengan Tuhan. Ketika Rohul Kudus ini turun, maka ia menciptakan hubungan dengan pribadi tersebut seperti halnya pertalian jiwa dengan raga. Rohul Kudus ini menjadi fitrah penglihatan dan berfungsi di mata, jika menjadi fitrah pendengaran lalu memberikan indera kerohanian kepada telinga, atau juga menjadi daya bicara bagi lidah sebagai ketakwaan di dalam hati, kemampuan nalar di otak, serta mengalir di tangan dan kakinya.
Singkat kata, Rohul Kudus ini akan mengangkat segala kegelapan dari tubuh dan meneranginya dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Jika Rohul Kudus ini pergi meskipun sekejap, kegelapan akan langsung menggantikannya. Jadi apa yang digambarkan oleh Masih Maud Salam ini, kalau hamba yang sempurna seperti ini, yang khas ya, sudah mencapai keabadian atau baka ya, dan kemudian liko ya, fanafilah ya, secara istilahnya itu, maka di dalam kata-katanya, di dalam tulisannya, di dalam apa saja itu mesti didukung oleh itu, memberi pengaruh yang sangat luar biasa sekali. Contoh yang jelas bagaimana orang-orang yang tertarik kepada tulisan Hazrat Masih Maud Salam. Ya, ketika beliau menulis Barahin Ahmadiyah dan Allah Ta'ala menjadikan akan keberhasilannya. Kan? Begitu memiliki daya tarik yang luar biasa dari segi argumentasinya, dari segi kecemerlangan hujahnya. Ya. Sehingga banyak orang-orang yang baiat dan menerima beliau ya, karena membaca buku-buku. Ini salah satu contoh bahwa cahaya Rohul Kudus itu menyertai kalamnya, menyertai tutur katanya, mengenai segala tindak tanduknya itu. Nah ini yang tergambar daripada Rohul Kudus itu. Dikatakan selanjutnya, Rohul Kudus merupakan sahabat setia bagi manusia-manusia sempurna dan tak pernah meninggalkan mereka meski sekejap pun. Membayangkan mengatakan bahwa setelah masuk ke dalam suasana pencerahan, mereka ini kembali tenggelam dalam kegelapan, atau setelah memperoleh perlindungan dan pikiran yang cenderung kepada nafsu buruk, lalu mereka kembali kepadanya, atau juga seperti mereka setelah memperoleh indera kerohanian, lalu indera itu semuanya dianggap tidak berguna lagi. Ya. Itu adalah pendapat yang tidak benar. Setiap nur cahaya, ketentraman, kepuasan, berkat, keteguhan, dan segala kurnia kerohanian diberikan kepada orang-orang terpilih melalui Rohul Kudus. Bagi mereka yang kafir dan para pendosa adalah setan yang ditunjuk sebagai sahabat abadi mereka agar ia bisa menebarkan kegelapan di hati mereka setiap saat dan akan selalu beserta mereka dalam gerak dan diamnya. Adapun bagi mereka yang dekat kepada Tuhan adalah Rohul Kudus yang ditugaskan sebagai sahabat mereka sepanjang waktu agar ia menurunkan hujan nur cahaya atas mereka, menolong mereka setiap saat dan tidak pernah meninggalkan mereka untuk selamanya. Nah, ini sudah jelas sekali. Jadi inilah salah satu tugas Jibril ya. Bagaimana kemampuan yang tadi ditanamkan sejak nutfah itu ya, Allah Ta'ala melalui Jibril, dan refleksi daripada itu kemudian akan berkembang ya, refleksi Hazrat Jibril ini sesuai dengan perkembangan dan kemajuan yang dikembangkan oleh orang itu di dalam mencari dan fanafilah itu. Baik Pak, untuk menutup episode kita kali ini silahkan memberikan kesimpulan dari materi yang telah Bapak sampaikan Pak. Ya, tadi sudah diterangkan dengan jelas bahwa manusia ini sejak dalam bentuk nutfah pun Allah Ta'ala sudah memberikan kemampuan melalui perantaraan Jibril ya, kemampuan untuk menerima wahyu. Setiap orang, walaupun kapasitasnya bisa berbeda-beda. Ya. Dan sesuai dengan perkembangan kemajuan kerohaniannya, ketika dia masuk dalam lingkungan kasih sayang Allah Ta'ala, maka refleksi Jibril ini pun berubah ya, drastis sesuai dengan kemajuan itu. Dan kemudian yang ketiga, ketika dia sudah mengalami baka ya, keabadian dengan Tuhan dan fanafilah ya, dapat liqa, maka refleksi Rohul Kudus ini tidak akan pernah meninggalkannya dan akan terus membayangkan dalam memancarkan cahayanya dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, dalam segala gerak-geriknya, sehingga sekali orang-orang yang khusus ini mendapatkan cahaya ini, maka dia selalu bersama Rohul Kudus itu. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan yang Bapak sampaikan. Baik pemirsa, itulah perbincangan kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan bahasan yang tidak kalah menarik tentunya. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.